Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Penjala Manusia yang berdasarkan pada Injil Matius bab 4 ayat 19. Yesus bersabda, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Saudara-saudara terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Andreas, salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Mulanya ia berguru pada Yohanes Pembaptis, tetapi kemudian ia mengikuti dan menjadi murid Yesus segera setelah Yohanes mengarahkan perhatian murid-muridnya kepada Yesus dengan menyebutnya anak domba Allah. Andreaslah yang membawa Simon saudaranya kepada Yesus. Andreas dan Simon adalah murid-murid Yesus yang pertama. Di dalam Gereja Katolik Universal, Santo Petrus jauh lebih populer daripada Santo Andreas. Yesus meletakkan dasar gerejanya dan menyerahkan kunci kerajaan surga kepada Santo Petrus. Bahkan pusat gereja di Vatikan berada di atas makam Petrus, dan Paus dinyatakan sebagai penerus Petrus. Jadi, bagaimana peran Andreas bagi iman umat? Ketika beberapa orang Yunani mau bertemu dengan Yesus, Andreaslah yang membawa mereka kepada Yesus dan menyampaikan maksud mereka itu kepadanya. Andreas memainkan suatu peran yang penting di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus. Ia hadir pada saat Yesus mengadakan mujizat perbanyakan roti kepada 5.000 orang. Bahkan justru dialah yang memberitahukan kepada Yesus perihal anak lelaki kecil yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu. Jelaslah bahwa Andreas tidak dipanggil menjadi orang nomor 1 atau pemimpin gereja, tetapi Andreas dipanggil untuk membawa orang-orang kepada Yesus. Panggilan ini seperti tidak menarik dan tidak bergengsi, tetapi menjadi jalan menuju Yesus akan membawa keselamatan bagi banyak orang. Saudara-saudara terkasih, dunia modern menawarkan berbagai profesi yang menarik dan menggiurkan dari segi penghasilan. Berbagai profesi baru muncul dan tidak terbayangkan keberadaannya pada masa-masa sebelumnya. Profesi yang berhubungan dengan teknologi informasi
atau komputer, membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat. Cara-cara berdagang sudah berubah. Antar manusia tidak perlu lagi bertatap muka. Cukup dengan menekan tombol di layar ponsel, segala urusan akan berjalan dengan cepat dan lancar. Dunia kedokteran pun sangat dibantu dengan teknologi komputer. Bahkan, tindakan operasi dapat digantikan dengan tenaga laser. Apapun jenis profesi dan cara manusia bertindak dalam profesi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah dan dengan demikian mendapatkan penghasilan. Apakah proses ini salah? Tentu saja tidak. Memang begitulah hakikat kehidupan manusia. Mencukupi kebutuhan dengan melakukan suatu pekerjaan sehingga mendapatkan uang. Ketika pilihan profesi semakin meluas, kesempatan mendapatkan penghasilan semakin mudah. Semakin maju pula kehidupan masyarakat itu. Saudara-saudara terkasih, Andreas dan Petrus adalah anggota masyarakat biasa pada masanya. Mereka memerlukan penghasilan bagi hidupnya dengan menjadi nelayan di Danau Galilea. Begitulah keluarga mereka menjalani hidup. Namun, semua itu berubah ketika Yesus menyapa mereka. Yesus menawarkan profesi lain yang sungguh tidak mereka mengerti, yaitu menjadi penjala manusia. Pekerjaan apa pula itu? Mungkin begitu pikir mereka. Panggilan Yesus itu membuat mereka meninggalkan dunia mereka selama ini, yaitu danau, perahu, jala, kail, ikan. Bukan karena semua itu tidak berguna bagi mereka, tetapi mengikuti Yesus dipilih karena Yesus sendiri yang memanggil. Tidak ada janji Yesus kepada mereka atas keikutsertaan mereka. Banyak orang di dunia modern yang sukses dengan profesi dan memiliki harta benda melimpah, memilih meninggalkannya demi mengikuti Yesus. Entah menjadi biarawan-biarawati ataupun menjadi awam yang menghabiskan waktu dan harta bendanya bagi gereja atau sesama yang membutuhkan. Panggilan ini tidak mudah diikuti karena kelekatan kita kepada dunia yang nyaman. Namun, mengikuti Yesus akan menyelamatkan hidup kita selama-lamanya. Apakah kita mendengar panggilan Yesus untuk mengikutinya? Apakah kita bergegas meninggalkan dunia ini untuk mengikuti Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, panggilan-Mu seringkali lirih dan tidak terdengar di hati kami. Kadang panggilan-Mu begitu jelas, tetapi kami sering tidak menanggapinya. Gerakanlah hati kami untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.